Tersangka HTS diduga menerima gratifikasi berupa sejumlah uang dari para calon peserta CPNS bersumber K2 dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 atas perintah Bupati OS dengan total sekitar 20 miliar. Siapa-siapa yang terlibat, baik itu penerima ataupun penyogok itu sendiri, stop jadi PNS-nya. Stop jadi PNS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ahmad Suhenda Ahmad Gerak dalam Jejak Gerak. Saat ini kita mencoba untuk push gonjang-ganjing, teriak jerit pilu mantan PNS, PKD, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang, seakan membuat panas seantero wilayah Kabupaten Subang. Entah itu siapa, mereka merasa kegerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan rekan-rekan semua sehat. Kita terhindar dari COVID karena situasi sekarang COVID begitu cukup mencemaskan. Pada sore hari ini saya atas perintah pimpinan akan menyampaikan salah satu pertanggungjawaban publik tentang apa yang sudah dikerjakan oleh Deputi Penindakan, dalam hal ini adalah terhadap penanganan perkara. Dan sore hari ini saya akan sampaikan tentang penahanan HTS tersangka dalam dugaan penerimaan gratifikasi bersama-sama dengan terpidana Ojang Suhandi selaku Bupati Kabupaten Subang periode 2013-2018. Kamis 10 September 2020. Hari ini kami telah menyampaikan informasi terkait penahanan tersangka HTS, Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2012-2016. KPK telah menetapkan HTS sebagai tersangka yang penetapan tersangkanya telah dilakukan pada sekitar bulan Oktober 2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi bersama-sama dengan terpidana OS selaku Bupati Kabupaten Subang periode 2013-2018. Untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan tersangka HTS selama 20 hari terhitung mulai tanggal 10 September 2020 sampai dengan 29 September 2020 di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur, cabang KPK pada Rutan Pomda Jaya Guntur. Sebagai tindakan awal dari protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19, maka tahanan akan terlebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan Cabang KPK pada gedung ACLC KPK di KPK ke-1. Konstruksi perkaranya. November 2012, tersangka HTS selaku Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Pemkab Subang diperintahkan oleh OS Bupati periode 2013-2018 untuk mengumpulkan uang yang diduga berasal dari para peserta calon yang mengikuti seleksi tes pengadaan pegawai CPNS Pemkab Subang dari pegawai kategori 2 atau K2 yang dilaksanakan pada tahun 2013. Kemudian atas perintah tersebut, tersangka HTS mengumpulkan para stafnya untuk membantu mengkondisikan kepada para peserta calon CPNS sumber K2, menyiapkan uang lulusan yang jumlahnya bervariasi untuk setiap
calon peserta CPNS antara 50 juta sampai dengan 70 juta rupiah. Pengumpulan uang tersebut diduga berlangsung dari akhir tahun 2012 hingga tahun 2015. Selanjutnya, penyidik KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa tersangka HTS diduga menerima gratifikasi berupa sejumlah uang dari para calon peserta CPNS bersumber K2 dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 atas perintah Bupati OS dengan total sekitar 20 miliar. Kemudian uang tersebut diduga diberikan oleh tersangka HTS kepada berbagai pihak, antara lain kepada OS selaku Bupati Subang periode 2013-2018 menerima total 7,8 miliar. Dan pihak-pihak lain serta tersangka HTS, mantan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian juga menerima sebesar 3 miliar rupiah. Bahwa terkait perkara ini telah dilakukan penyitaan dari berbagai pihak, dari tersangka HTS uang sebesar 105 juta rupiah, 2 bidang tanah seluas 270 meter persegi, serta bangunan yang berada di Jalan Cukang dari NH, mantan Kepala BKD Subang, berupa 1 unit mobil Mazda CX-520 LAT HI. Atas perbuatan tersebut, tersangka HTS disangkakan bersama OS Bupati Kabupaten Subang periode 2013-2018 melanggar pasal 12 huruf B Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Perbuatan penerima gratifikasi adalah perbuatan yang melanggar sumpah jabatan setiap kepala daerah dan penyelenggara daerah negara, sudah jelas dilarang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya. Perbuatan ini sangat mencederai rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, KPK juga mengingatkan untuk seluruh kepala daerah dan penyelenggara negara lainnya agar tetap memegang teguh janji dan sumpah jabatan, tidak melakukan praktek dan perilaku yang koruptif yang berkaitan dengan kewenangan yang dimilikinya. Demikian, terima kasih. Tetapi kita tidak menyoroti keseluruhan terkait imbas dari jerit pilu atau teriakan sang mantan BKD penerima gratifikasi CPNS kategori 2 Kabupaten Subang tersebut. Di sini kita menyoroti khusus yaitu diduga ada keterlibatan dari oknum anggota DPRD Kabupaten Subang antara Komisi A, Komisi D, dan mungkin anggota DPRD yang lain. Tetapi oknum, ingat oknum. Dalam hal ini kita menyoroti yang paling banyak disebut, yang paling banyak tercatat di dalam catatan jerit pilu sang mantan BKD yang sudah purna. Komisi A membidangi perihal tata pemerintahan, pemerintahan desa, hukum, organisasi, sosial politik, ketertiban masyarakat, pertanahan, kependudukan, kepegawaian, dan pengawasan. Dalam hal ini sangat bertolak belakang sekali. Kalau seandainya dari
tugas dan fungsi Komisi A tersebut seandainya benar ada oknum yang main di sana dengan sang mantan BKD penerima gratifikasi CPNS kategori 2, itu sangat-sangat berbalik, jauh daripada fungsi. Dan level mereka itu mungkin karena Komisi A itu kan membidangi pemerintahan dan lain sebagainya, mencakup hukum dan sebagainya. Ini sangat-sangat ironis sekali, sangat memalukan, sangat memalukan. Mungkinkah anggota DPRD tersebut dalam periode sekarang masih ada dan berkuasa? Mungkin juga. Hanya waktu yang akan menentukan. Saat ini kami keluarga besar LSM Gerak meminta dengan hormat kepada KPK Republik Indonesia untuk segera mengadili semua yang terlibat dalam teriak jerit pilu sang mantan BKD tersebut. Luar biasa, sangat signifikan. Ada beberapa orang yang namanya terus diulang oleh sang mantan tersebut. Untuk itu, sekali lagi kami meminta Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia segera menindaklanjuti perihal teriakan jerit pilu sang mantan BKD Kabupaten Subang. Atau karena sudah tidak asing, beliau adalah Kang Heri Tantan. Jangan sampai hanya beliau yang menanggung ketidakadilan, karena mereka merasakan nikmatnya gratifikasi tersebut. Jack Gerak akan terus mengungkap, akan terus memberikan penyampaian, memberikan informasi agar para pejabat menjadikan ini sebuah pembelajaran. Indonesia bebas korupsi, Subang bebas korupsi. Itulah makna dari simpulan jejak gerak disampaikan. 1.948.000.000 itu merupakan bukan uang sedikit dan harus bisa dipertanggungjawabkan oleh mereka yang memakan uang tersebut. Dan jangan lupa juga kami meminta KPK untuk mengusut tuntas seluruh globalisasi daripada dana-dana tersebut didapatkan dari siapa, dari mana, dan hukumlah dengan setimpal siapa-siapa yang terlibat, baik itu penerima ataupun penyogok itu sendiri. Stop jadi PNS-nya, stop jadi PNS-nya. Terima kasih. Tapi jangan lupa 1.948.756.000 diduga sebagai upeti kepada oknum anggota DPRD Kabupaten Subang, Komisi A, Komisi D, dan mungkin keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Subang periode 2013-2018. Jack Gerak melaporkan, sukses selalu untuk KPK. Akhir cerita, yuk kita ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.